dan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, tidak hanya kesehatan tapi juga iman dan Islam, sehingga kita dipertemukan kembali dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga langkah kita dalam bermajelis ilmu menggugurkan dosa-dosa kita dan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah bersama guru kita Bapak Kiai Syatori Abdul Rauf, dan hari ini adalah pertemuan yang ke-23 dengan tema menikmati rezeki yang bukan nikmat. Mari kita buka majlis kita dengan membaca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalatan al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya khususnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka tidak panjang lebar, kepada Bapak Kiai Syatori Abdul Rauf waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah siang ini kita kembali bisa diberi kesempatan melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah wal mudhaharah wal mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah, yang kitab yang memang berisi panduan yang ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad, panduan bagi siapapun yang menginginkan perjalanan hidupnya betul-betul perjalanan menuju ke akhirat. Siang ini tema khusus yang ingin kita bahas dari kitab beliau ini adalah apa Bapak Ibu? Menikmati rezeki yang bukan nikmat. Bingung nggak Bapak Ibu? Bingung. Dan itu memang sengaja. Karena kalau bicara soal rezeki itu orang sering melihatnya urusan dunia atau urusan akhirat. Dunia. Iya. Dan Allah sudah katakan kalau dunia itu senda gurau,
dunia itu main-main. Jadi sebenarnya judul ini judul senda gurau. Ya, judul canda-candaan. Ya, karena kita ingin dunia ini tidak mempermainkan kita. Nah, agar dunia ini tidak sampai mempermainkan kita, maka penting bagi kita untuk memahami hakikat antara rezeki dengan nikmat. Yang jelas hidup ini butuh rezeki. Betul Bapak Ibu? Betul. Tapi kita sampai menyembah rezeki enggak? Ada yang sampai menyembah rezeki? Enggak ada. Iya. Enggak ada memang yang sampai menyembah rezeki. Tapi kira-kira Bapak Ibu siap enggak hidup tanpa rezeki? Siap Bapak Ibu hidup tanpa rezeki? Ya kalau enggak siap hidup tanpa rezeki, berarti seperti punya anggapan saya hanya akan bisa hidup dengan rezeki. Kalau begitu, di mana apa yang pekan lalu kita sampaikan ya, bahwa hakikat hidup itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, inilah yang ingin kita sama-sama lihat kembali ya. Hidup ini memang gak bisa dipisahkan dengan rezeki. Ya secara awam gak kebayang kalau seandainya hidup tanpa rezeki. Nah berarti rezeki itu dibutuhkan dalam hidup. Cuma dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk terus melanjutkan perjalanan hidup. Iya. Nah, bicara soal dibutuhkan untuk menjalani hidup, kita hidup sudah berapa lama Bapak Ibu? Sudah puluhan tahun. Iya, sudah puluhan tahun. Nah, pertanyaannya, kira-kira sudah berapa kilometer kita jalani hidup ini? Ribuan, ratusan ribu, bahkan bisa jadi jutaan kilometer kita sudah jalani hidup ini. Pertanyaannya, adakah tanda-tanda hidup kita telah sampai tujuan? Kalau kita masih diam, itu artinya sudah kelihatan atau belum? Belum. Emang ada tanda-tandanya? Ada. Iya. Minimal ada 2 tanda bahwa hidup kita telah sampai pada tujuan. Kalau sudah sampai pada tujuan, jadi ibarat Bapak Ibu ke Jakarta, ya sudah sampai di Jakarta tinggal apa? Tinggal nunggu yang menjemput. Nah, ada 2 tanda yang kalau 2 tanda ini ada pada diri kita, ya udah kita tinggal nunggu dijemput. Iya. Tinggal nunggu dijemput oleh malaikat maut. Apa 2 tanda itu? Yang pertama, Bapak Ibu merasakan hambar biasanya segala urusan dunia. Jadi apapun urusan dunianya itu biasa ya, karena biasa ya hambar. Gak ada yang istimewa dari dunia ini, gak ada. Iya. Nah terus yang istimewa yang luar biasa adalah urusan akhirat ya, merasakan nikmat luar biasanya segala urusan akhirat. Jadi kalau sudah urusan akhirat, bagi saya itu bukan urusan yang biasa, itu urusan yang luar biasa. Urusan akhirat ya seperti urusan sholat ya, urusan ibadah, amal sholih, baca Quran, zikir, tawakal, ikhlas, ya, apa saja yang memang itu masuk kategori urusan akhirat, bagi kita itu sesuatu yang nikmat, sesuatu yang luar biasa. Jadi 2 tanda ini ada. Sehingga kalau seandainya 2 tanda ini ya kita wujudkan dalam bentuk melihat
melihat TV semisal ya. Kan kadang acaranya ya, mendengarkan orang membaca Quran, atau bisa jadi acaranya nonton sinetron. Kalau acaranya tilawah Quran berarti acaranya acara akhirat, sinetron dunia. Lebih asik mana Bapak Ibu? Lebih nikmat mana? Yang mendengarkan Quran atau nonton sinetron? Nah, itu sebenarnya bisa menjadi parameter hidup saya sudah sampai belum pada tujuannya. Karena kalau kemudian melihat dan mendengarkan orang baca Quran rasanya nikmat, ya, mendengarkan sinetron kan sebenarnya mendengarkan obrolan. Betul nggak Bapak Ibu? Obrolan antar manusia pemain sinetron itu. Kok saya merasakan hambar ya? Merasakan hambar mendengar obrolan yang ada di sinetron. Nah, kalau itu ada pada diri siapapun, berarti beliau sudah sampai pada tujuan hidup. Tapi kalau sebaliknya, dengerin Quran baru 10 menit ngantuk nih. Nonton sinetron ya sejam nambah gitu ya, masih bisa melek. Berarti rasanya lebih nikmat mendengarkan obrolan manusia. Nah, ini berarti tandanya belum sampai pada tujuannya. Nah, kalau belum sampai pada tujuannya, padahal hidup ini kita sudah jalani puluhan tahun, dijalani sudah puluhan tahun, berarti tandanya hidup kita ada yang salah nggak Bapak Ibu? Ada yang salah. Ya, kalau sudah puluhan tahun tapi rasanya masih melihat dunia itu lebih menarik dari akhirat, sekali lagi berarti ada yang salah dalam hidup ini. Sehingga dalam keadaan seperti ini, saatnya siapapun putar balik. Ya, saatnya kita putar balik, karena ada yang salah nih dalam hidup ini. Nah, terus dengan cara apa kita putar balik? Nah, salah satu cara kita putar balik adalah bagaimana setelah ini kita memanage hidup dengan logika sedekah. Memanage hidup dengan logika sedekah itu sebenarnya acuan saja. Ya, kita bisa mengacu juga dengan logika-logika yang lain. Ya, tapi di kesempatan hari ini ya kita ingin bahas tentang bagaimana kita putar balik dengan cara memanage hidup dengan logika sedekah. Ini sekaligus menguatkan apa yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Sekaligus kita juga ingin melanjutkan nasihat beliau seputar sedekah ini, karena memang sedekah itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, itu bisa membuat hidup kita menjadi hidup yang insya Allah lurus di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat sejenak nasihat beliau seputar sedekah ini. Ini yang beliau tulis ya, Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad di kitab beliau Risalatul Mu'awanah. Nah, ini kalimah beliau ya, beliau menyampaikan nasihat, wasiat kepada kita. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sesungguhnya lissadaqati, bagi sedekah itu manafi'un, ada manfaat. Sesungguhnya sedekah itu memiliki banyak manfaat. Manafi' itu jama' dari manfaatun. Sedekah itu memiliki banyak manfaat. Ajilatun, baik manfaat yang sifatnya ajilah. Ajilah itu segera, ya, bisa ketika kita masih di dunia. Wa ajilatun, dan manfaat secara ajilah. Kalau ajilah itu nanti ya, dalam konteks dunia akhirat. Ajilah itu dunia, ajilah itu akhirat. Jadi sedekah itu kata beliau memiliki manfaat ya, yang banyak baik di dunia maupun di akhirat.
Famin manafi'iha, maka sebagian dari manfaat sedekah al-ajilatu yang segera, ya, berarti di dunia adalah annaha, sesungguhnya sedekah itu tazidu, menambah fi rizki, di dalam rezeki. Jadi sedekah itu bukan mengurangi rezeki tetapi menambah rezeki. Dan itu ada hadisnya. Iya, ada hadisnya. Mana qasad sadaqatun min madin. Sedekah itu tidak mengurangi harta tetapi justru menambah harta. Wal umri, dan juga menambah umur. Iya, menambah umur. Jadi umur bertambah. Meskipun bertambah di sini tidak harus bertambah jumlahnya, ya, tapi bisa jadi bertambah berkahnya, ya, bertambah nilainya, bertambah maknanya. Wa tadfa'u, dan menolak, ya, menolak apa? Mitatus su', mati su'ul khatimah. Jadi sedekah itu bisa melindungi, menjaga, menolak, ya, kematian secara su'ul khatimah, ya. Jadi hampir bisa dipastikan ahli sedekah itu insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Karena orang meninggal itu pilihannya cuma dua. Kalau tidak husnul khatimah, ya su'ul khatimah. Gak ada pilihan ketiga, apalagi keempat, ya. Ketiga itu artinya husnul khatimah enggak, su'ul khatimah juga enggak. Atau su'ul khatimah iya, husnul khatimah juga iya. Iya, enggak. Jadi kemungkinannya cuma dua. Nah, di sedekah itu besar kemungkinan meninggalnya husnul khatimah. Logika sederhananya, orang kalau rajin sedekah kan berarti dia sama harta itu enggak terikat, ringan aja dia. Nah, padahal waktu orang meninggal itu harus meninggalkan apa? Hartanya. Jadi kalau dia rajin sedekah, begitu meninggal ya udah ringan aja. Dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan mobilnya, nggak ada berat sama sekali. Itu orang kalau rajin sedekah. Watajlibu, dan menarik. Menarik as-sihhatu, kesehatan, lil jismi, bagi jisim, bagi badan. Jadi ahli sedekah itu insya Allah badannya sehat, ya, badannya sehat. Karena banyak orang yang sakit itu sumbernya adalah pikiran. Dan salah satu yang banyak menyita pikiran itu kan kalau sudah urusan rezeki, ya. Betapa banyak orang yang ketipu, ya, 10 juta semisal, itu kepikiran, akhirnya badannya jadi sakit, ya. Jadi memang orang kalau sudah dengan dunia itu terikat, badannya mudah sakit. Wal barakatu, dan keberkahan, lil mali, terhadap harta. Jadi hartanya barokah, ya, hartanya itu berkah. Itu bagi orang yang rajin bersedekah. Ini manfaat yang kata beliau menyebutnya sebagai manfaat yang sifatnya al-ajilah, segera. Ya, segera itu ketika masih hidup di dunia. Tapi beliau juga mengatakan bahwa manfaat sedekah itu tidak cuma ajilah tapi juga ajilah. Jadi ada ajilah, ada ajilah. Nah, manfaat yang ajilah, nah, disebutkan pada lanjutannya, ya. Wa min manafi'iha al-ajilati, ya. Dan sebagian dari manfaat-manfaat sedekah al-ajilati yang sifatnya nanti, ya, tidak segera, berarti nanti ini di akhirat, adalah tudfi'ul khati'ah, ya, memadamkan, ya, tudfi itu memadamkan al-khati'ah, ya, al-khati'ah itu keburukan, kesalahan, dosa, ya, memadamkan dosa. Memadamkan dosa sama aja dengan menghapus, meniadakan dosa. Kama yudfi'u, sebagaimana
memadamkan apa? Al-ma'u air, memadamkan an-nara api. Jadi sedekah itu kayak air yang memadamkan api. Nah, kesalahan dosa itu kan sebenarnya adalah api yang bisa membakar. Bukankah neraka itu isinya api dan akan membakar orang yang berbuat dosa? Nah, dosanya udah kebakar. Kalau dosanya kebakar kan habis. Nah, kalau habis ya tidak akan membakar orang yang melakukannya. Nah, itu bisa dihapus dengan sedekah. Watakunu, dan sedekah itu bisa menjadi zillan, naungan. Iya. Naungan ala ra'si sahibiha. Iya. Di atas kepala orang yang suka sedekah. Jadi sedekah itu nanti akan bisa menjadi zillan, naungan. Ya. Bukankah di hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang panasnya amat sangat luar biasa. Nah, pada saat itu semua orang pasti butuh naungan. Nah, salah satu yang bisa menjadi naungan bagi siapapun adalah sedekah. Iya, sedekah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, wasitran, dan menjadi siter, penutup, penghalang, lahu baginya, yang dibagi orang yang bersedekah tadi, penutup minal azabi, dari azab. Iya, dari azab. Itu manfaatnya. Ila ghairi dzalika minal manafi', dan juga manfaat-manfaat yang lain. Iya, beliau tidak menyebutkan karena bagi beliau dua ini sudah sangat cukup, bahwa orang kalau rajin sedekah maka insyaallah ya, sedekah itu di akhirat nanti akan menghapus segala kesalahan dan akan menjadi pelindung, ya, penghalang dari segala azab neraka. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, terus beliau menutup ya nasihat beliau dalam soal sedekah ini. Apa nasihat beliau? Ya, lebih tepat pernyataan beliau. Ya, beliau menutupnya dengan kalimat wa ma yadhkuru illa mayyunib. Ya. Wa ma, dan tiadalah yadhkuru, ingat, ya, illa mayyunib, kecuali orang-orang yang ingin, yang mau kembali. Ya. Tidak ada yang bisa teringatkan kecuali mereka yang ingin kembali. Kalimat terakhir beliau ini yang pada akhirnya menjadi kata kunci. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nasihat ke kita itu banyak atau sedikit yang sampai? Banyak. Nasihat, ya, jangan lakukan dosa, jangan lakukan dosa, jangan ngerasani, jangan apa lagi Bapak Ibu. Banyak ya. Tapi ada nggak orang yang berkali-kali dibilangin jangan ngerasani tetap ngerasani? Nah, itu masalahnya apa Bapak Ibu? Nah, ini kalimat beliau ini menjadi penting bagi kita. Wa ma yadhkuru illa mayyunib. Tidak akan ingat kecuali orang yang ingin kembali. Ya. Nggak akan ingat kecuali bagi orang-orang yang memang ingin kembali. Orang kalau masih asik keluyuran, diingatkan jam, itu ingat nggak? Ingat. Ingat, pulangnya nanti jam 5. Terus diingetin, Bu, sekarang udah jam 5 kurang 1/4. Jawabannya apa? Iya. Harusnya kalau diingatkan kan siap-siap, berarti tinggal 1/4 jam. Tapi kalau orang ya memang masih suka keluyuran, begitu diingetin, ingat atau lupa? Lupa. Ya, kenapa? Karena dia masih ingin keluyuran. Dia masih ingin keluyuran. Tinggal 10 menit, ingetan lagi tinggal 10 menit waktu kita.
Itu yang dilakukan bersiap-siap atau terus melanjutkan keluyurannya. Kan kalau piknik bersama kadang begitu. Waktunya tinggal 15 menit gitu ya. Aduh, itu kerudung belum ya, setan sana belum nih. Lupa. Tinggal 5 menit, lupa. Iya. Udah saatnya pulang gitu. Masih keluyuran. Akibatnya ditinggal. Ya bayangkan orang kalau lagi jalan-jalan Bapak Ibu rombongan gitu. Udah pengen kembali. Udah pengen balik. Iya. Terus diingetin. Tinggal 10 menit lagi. Itu rasanya seneng gak Bapak Ibu? Seneng. Tinggal 10 menit. Itu pasti akan ingat. Nah setelah diingatkan tinggal 10 menit, maka ketika lewat 1 menit dia akan mengatakan apa? Tinggal 9 menit, tinggal 8 menit, tinggal 7 menit. Kesibukannya belanja atau kesibukannya menghitung waktu? Menghitung waktu. Ya. Aduh, kok masih 7 menit ya? Aduh ya Allah, masih 6 menit. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau, peringatan itu hanya akan bermanfaat bagi orang yang sudah pengen kembali. Nah pertanyaannya, kita sudah ingin kembali belum Bapak Ibu? Nah karena belum ingin kembali, jadi disuruh putar balik. Itu putar balik atau terus? Ya memang begitulah orang kalau belum ingin kembali, ya disuruh harap putar balik, pilih terus. Nah di usia kita saat ini sebenarnya sudah saatnya belum putar balik Bapak Ibu? Ya belum. Ya, yang ditakutkan memang sudah saatnya pulang ya, karena masih terus saja. Ya, suruh putar balik terus, itu tambah apa Bapak Ibu? Oh tambah jauh. Iya tambah jauh. Kan kadang orang berpikir masih lama kok waktunya ya, masih lama ini ya, masih 10 menit gitu. Di depan itu ada putar balik ya, tapi karena berpikir masih 10 menit lurus ya, begitu lurus akhirnya putar baliknya tambah jauh, tambah sulit. Nah salah satu cara kita putar balik adalah memanage hidup dengan logika sedekah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa dengan logika sedekah? Yang tadi kita sampaikan, hidup ini tidak akan pernah lepas dari urusan rezeki. Nah ini yang kita ingin sama-sama ya, melengkapi apa yang di pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ya, pengertian rezeki. Nah ini pengertian yang lebih sempurnanya ya. Kalau kemarin kan ya ibarat tahapan kita kenalkan rezeki seperti ini. Tapi di kesempatan ini kita ingin kenalkan hakikat rezeki ya. Jadi rezeki itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, adalah segala bentuk karunia Allah yang diberikan untuk manusia, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Itu namanya rezeki. Dan ini yang harus jadi pegangan kita. Apapun yang memang itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karunia Allah itu artinya memang ini peran besarnya ya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu dua-duanya memiliki arti rezeki. Dapat uang banyak, rezeki bukan? Rezeki. Dapat uang sedikit, rezeki. Rasanya sama atau beda? Rasanya beda. Kenapa beda?
Kan kalau banyak itu juga dari Allah, sedikit juga dari Allah. Kenapa rasanya beda? Karena kita lebih melihat rezekinya, tidak melihat dari siapa rezeki itu. Dapat uang 10 juta, rezeki bukan? Rezeki. Hilang uang 10 juta, rezeki. Itu rezeki. Karena rezeki itu tidak harus menyenangkan. Yang tidak menyenangkan, rezeki. Dipuji orang, rezeki. Rezeki. Dihina orang, rezeki. Kenapa kita katakan rezeki? Allah punya maksud memberikan rezeki itu kepada kita. Iya. Nah, maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang penting adalah rezekinya atau maksud dari Allah memberikan rezeki? Maksud. Terus apa maksud Allah memberikan rezeki? Agar manusia bisa beramal baik dengannya. Yani dengan rezeki yang menyenangkan atau rezeki yang tidak menyenangkan. Dan memang faktanya kalau kita lihat, rezeki yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dua-duanya kan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk beramal baik. Yang tadi kita dapat uang 10 juta, ada nggak amal baik yang bisa kita lakukan? Ada. Kalau kehilangan uang 10 juta, ada amal baik yang bisa kita lakukan? Ada. Dan mana amal baik yang lebih simpel Bapak Ibu? Ketika kita dapat uang 10 juta atau hilang uang 10 juta? Kan lebih simpel kalau kita kehilangan uang 10 juta. Cukup dengan kita ikhlas, maka kehilangan uang 10 juta itu adalah rezeki yang sangat bernilai. Ya, bernilainya dalam wujud apa? Ikhlas. Dalam bentuk ikhlas. Sementara kalau dapat uang 10 juta, ya, bisa menjadi amal baik. Caranya sedekah. Bapak Ibu bisa jamin kalau kita sedekah ikhlas? Udah gitu juga ya, kalau dapat uang 10 juta kira-kira sedekahnya berapa? Nah, karena itu ini penting pada akhirnya untuk kita kenali ya soal rezeki ini Bapak Ibu. Jadi rezeki itu pemberian Allah. Allah memberikan rezeki kepada manusia, dan memang Allah sudah menjamin, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup di muka bumi ini, kata Allah, sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya. Rezeki itu dari Allah, diberikan kepada manusia. Nah, begitu jatuh ke manusia, nah rezeki itu akhirnya berubah nama. Berubah nama. Nah, berubah namanya menjadi apa? Nah, itu tergantung apa yang dilakukan oleh manusia dengan rezeki yang Allah berikan. Bisa jadi berubah namanya menjadi an-ni'mah. Rezeki itu berubah menjadi an-ni'mah. Tapi bisa jadi ya, berubahnya itu menjadi an-nakmah. Ya, an-nakmah. Ya, beda harokat tapi ada beda dikit juga huruf kaf dan ain. Nah, dan bisa pula berubah menjadi an-niqmah. Jadi bisa jadi Bapak Ibu 3 orang mendapatkan rezeki yang sama, tentu dari Allah. Orang pertama rezeki itu jadi ni'mah, iya. Orang yang kedua rezekinya menjadi nakmah. Nah, kalau nakmah itu artinya musibah, musibah yang menyusahkan. Iya. Tapi bisa jadi orang yang ketiga rezekinya menjadi nikmah. Iya. Nikmah berarti sesuatu yang membuat orang jadi celaka. Jadi rezekinya mencelakakan, menjadi kecelakaan.
Nah, itu sangat tergantung apa yang dilakukan oleh manusia ketika dapat rezeki. Akan menjadi nikmat kalau ya, rezeki itu dipakai untuk akhirat. Dipakai untuk akhirat. Akan menjadi celaka dengan rezeki ya, kalau orang dipakai untuk berbuat dosa. Dan akan jadi musibah atau nakmah kalau dipakai untuk sia-sia. Sia-sia itu bernilai akhirat enggak, tapi dosa juga enggak. Itu musibah. Ya, musibah yang menyusahkan, walaupun kadang kesusahannya enggak terasa ya waktu di dunia, tapi bisa jadi nanti akan terasa di yaumil akhir. Ya, contoh Bapak Ibu dapat rezeki ya 10 juta. Mumpung dapat rezeki 10 juta, plesir. Ya, seneng-seneng, foya-foya, nggak sampai dosa, makan yang enak. Itu berarti rezekinya jadi apa? Nakmah, musibah. Ya, musibah. Tapi kalau kemudian rezeki itu dipakai untuk sesuatu yang bernilai akhirat, ada sedekahnya, ada infaknya, ini buat bayar SPP, ini untuk santunan anak yatim, ini beli kerudung untuk saya berikan kepada orang miskin. Nah, maka rezeki seperti ini menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi nikmat. Nah, dari sini kita jadi memahami arti menikmati rezeki itu menggunakan rezeki untuk akhirat. Jadi kalau dapat rezeki dipakai buat senang-senang, makan-makan enak, itu menikmati atau menghabiskan? Menghabiskan. Ya. Dan kalau sampai digunakan untuk berbuat dosa, pergi ke tempat maksiat dan bermaksiat di situ, ya udah, rezeki berupa uang itu menjadi nikmat. Nah, Bapak Ibu, terus gimana ceritanya ada rezeki jadi nikmat, jadi nakmah, dan jadi nikmah? Itu nanti sangat tergantung ya, dan ini memang nggak kelihatan, tapi sebenarnya terjadi. Jadi ternyata ada proses yang nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak kelihatan ya, karena nggak kelihatan kadang nggak disadari. Ya, ini proses sebelum rezeki ini akhirnya digunakan ya, digunakan untuk akhirat, digunakan untuk sia-sia, atau digunakan untuk dosa, itu si rezeki itu akan mampir dulu. Ya, mampir dulu. Mampirnya kemana? Ya, mampirnya ke dalam diri kita. Ya, kan selama ini kita logikanya kalau dapat rezeki, rezekinya dimasukkan kemana? Kalau rezekinya uang, masuk ke dompet. Betul? Tahukah kita sebelum masuk ke dompet itu, uang itu sebenarnya masuk dulu ke dalam diri kita. Nah, masuknya kemana? Kalau ya, bisa ke hati, bisa ke akal, bisa ke nafsu. Kalau masuknya ke hati, maka akan jadi an-ni'mah. Kalau masuknya ke nafsu, ya jadi nikmah. Nah, kalau masuknya ke akal, maka akan menjadi nakmah. Peristiwa ini sebenarnya terjadi, tapi banyak di antara kita yang tidak menyadari. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati, jadi sangat tergantung rezeki masuk terlebih dahulu kemana ya. Karena gak mungkin ya langsung masuk ke dompet, kecuali pasti masuk ke nafsu, ke akal, atau ke hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang dapat uang. Nah, ketika dia dapat uang itu ya, dia merasa karena dia sudah melakukan sesuatu yang membuat dia pantas untuk mendapatkan uang. Katakanlah orang bekerja ya, terus dia dapat uang setelah bekerja. Terus dia mengatakan, ya saya dapat uang ini karena saya bekerja.
itu berarti rezekinya masuk ke mana? Kemana Bapak Ibu? Ke akal. Ya. Tapi bayangkan kalau seandainya ya memang dia bekerja ya, atau berdagang, terus dia dapat rezeki, tapi tetap dia yakin bahwa sebenarnya rezeki ini dari Allah. Rezeki ini dari Allah. Bekerja ini amal saya, berdagang ini adalah amal saya. Hakikatnya rezeki ini dari Allah. Berarti rezeki itu masih kemana? Hati. Jadi dari awal memang sudah kelihatan. Nah, kalau lihat skema ini Bapak Ibu, berarti kita ingin rezeki itu masuk ke hati. Nah, soal masuk ke mana? Nah, pada akhirnya memang nanti amat sangat ditentukan di antara tiga sosok ini, hati, akal, dan nafsu, mana yang paling kuat. Jadi ukurannya mana yang lebih kuat. Jadi kalau ada orang nafsunya lebih kuat dari akal dan hati, dapat rezeki itu pasti jatuhnya ke nafsu. Ya, nafsu yang mengambil rezeki itu. Sehingga nanti rezeki itu akan dimanage oleh nafsu, dikelola oleh nafsu. Tapi kalau seandainya akal yang lebih kuat, ya udah nanti rezeki itu masuk ke akal, dikelola oleh akal. Tapi kalau hati manusia yang lebih kuat, maka rezeki itu akan masuk ke hati dan dimanage, dikelola oleh hati. Nah, karena itu berarti kuncinya sederhana. Apa kuncinya? Miliki hati kuat. Miliki hati yang kuat. Itu kata kuncinya. Jadi kalau orang memiliki hati yang kuat, maka semua rezekinya akan menjadi nikmat. Akan menjadi nikmat. Akan menjadi kenikmatan bagi dirinya. Tapi orang kalau yang kuat akalnya, ya rezekinya akan jadi musibah. Akan jadi musibah. Ya, sekali lagi gak terasa mungkin musibah itu di dunia, tapi nanti di akhirat hisabnya jadi berat, susah. Apalagi kalau sampai nafsunya yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mungkin ini ada baiknya sejenak ya, kita melihat sekuat apakah hati kita bila dibanding dengan akal dan nafsu. Ya. Kira-kira lebih kuat mana Bapak Ibu, akal, hati, dan nafsu? Bapak Ibu sering cek kesehatan nggak Bapak Ibu? Iya. Kok agak pusing ya, cek darah. Kolesterol, gula, asam urat, itu juga bagus Bu. Ya, bagian dari kita menjaga amanah tubuh. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting untuk kita ketahui, yakni kekuatan hati kita. Sekuat apa hati kita? Ada alat ukurnya. Iya, ada alat ukurnya. Nah, ini kita sama-sama pengen ngelihat ya kadar kekuatan hati. Nah, salah satu alat ukur untuk melihat keadaan hati kita adalah pendengaran. Lewat pendengaran, lewat apa yang kita dengar. Jadi sebenarnya pendengaran itu nanti ya akan bisa menjadi cerminan seperti apa keadaan diri seseorang, yang kuat akalnya, hatinya, atau nafsunya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, bisa mendengar dengan baik dan nyaman itu kan rezeki. Betul Bapak Ibu? Iya, mungkin yang pernah ngalamin rasanya kalau telinga sakit itu kan nggak enak. Dibanding sakit gigi kayaknya lebih sakit telinga. Ya, terasa sakitnya. Nah, bicara soal
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar. Yang paling sering kita dengar, salah satu yang kita dengar namanya adalah kalam. Namanya adalah kalam. Kalam itu ucapan. Kalau telinga lagi sakit kan kita nggak bisa mendengar kalam dengan baik. Jadi mendengar kalam itu keniscayaan dalam hati. Telinga, maaf ya, pendengaran. Nah, bicara soal kalam, kita melihat kalam itu ada 3 jenis. Ada kalam Allah, yang itu wujudnya adalah segala kebaikan. Tapi yang paling utama kalam Allah itu adalah Al-Quran, dan segala kalam baik yang lain. Tapi yang pasti kalam Allahnya adalah Al-Quran. Nah, ada kalam Allah, ada kalam syaitan, yakni segala keburukan. Nah, di tengahnya ada kalam manusia. Nah, kalam manusia itu adalah segala kalam yang sia-sia. Sia-sia itu artinya buruk enggak, baik juga enggak. Nah, itu masuk kategori kalam manusia. Iya. Dan itu kadang memang diterima oleh kita. Kita senang ngobrol itu manusiawi enggak Bapak Ibu? Manusiawi, walaupun ngobrolnya ngalor ngidul, enggak ada manfaatnya. Ya, kita kan manusia ya, senenglah ngobrol. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah, kalam manusia, dan kalam syaitan. Ketika kita mendengar kalam Allah, ini wilayahnya wilayah hati. Ya, kalau kalam syaitan, nafsu. Nah, kalam manusia ini menggunakan menggunakan akal. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang nanti akan menjadi ukuran mana yang kuat pada diri manusia. Kalau bahasan kita adalah hati yang kuat, hati yang kuat, dari skema ini kita jadi bisa memahami, Bapak Ibu, hati yang kuat adalah hati yang kuat adalah hati yang merasakan nikmatnya mendengar kalam Allah, hambarnya mendengar kalam manusia, dan pahitnya kalam yang tidak disukai oleh Allah. Ini kriteria soal hati yang kuat. Soal hati yang kuat. Jadi orang kalau hatinya kuat itu merasakan nikmatnya mendengar kalam Allah, terutama Al-Quran. Itu nikmat sekali. Nanti merasakan hambarnya kalam manusia, dan merasakan pahitnya kalam syaitan, yakni kalam yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini perkara yang logis. Perkara yang logis. Kenapa kita katakan perkara yang logis? Logika sederhananya begini. Bapak Ibu lapar. Bapak Ibu lapar. Wajah orang lapar kan begini. Kalau lapar pengen apa? Makan. Alhamdulillah ada yang ngasih makan. Ini makanannya. Rasanya ini makanan nikmat gak Bapak Ibu? Nikmat. Cocok lauknya. Ada pete lagi, yang suka pete. Wah, nikmatnya bukan main. Kok tapi cuma 1 piring? Kurang. Karena kurang, ketika habis minta tambah. Waktu minta tambah, dikasih sepiring nasi tapi tanpa lauk. Rasanya sama atau beda? Beda. Kalau piring yang pertama rasanya nikmat, piring yang kedua rasanya
hambar. Betul Bapak Ibu. Karena hambar nggak enak. Karena nggak enak ditolak, nggak mau saya, kok cuma nasi nggak ada lauk. Karena nggak mau akhirnya dipilihkan yang ketiga, ya kalau nggak mau nasi tanpa lauk ya udah nih makan. Sudah basi, sudah jamuran, rasanya nggak enak, pahit, getir. Betul Bapak Ibu? Ya. Karena pahit dimakan nggak? Nggak. Yang hambar? Nggak. Mendingan udahlah. Iya. Saya nggak usah makan. Karena kalau habis makan enak terus makan nasi nggak ada lauk kan nanti rasanya jadi nggak enak. Betul begitu Bapak Ibu? Betul. Kalau sampai ada orang lebih suka makan nasi yang udah jamuran daripada nasi yang lauknya enak, hangat, ini orang yang wajar nggak Bapak Ibu? Nggak wajar. Oh, ada nasi yang lauknya enak, hangat, kok dia melahap nasi yang sudah jamuran? Orang kan bertanya-tanya, ini ada apa dengan orang? Sebenarnya itu yang terjadi Bapak Ibu dengan kondisi semua manusia. Iya. Jadi kalau contoh yang tadi kita sampaikan, dengerin orang baca Quran, rasanya nikmat. Dengerin sinetron, rasanya hambar. Karena hambar, seneng gak Bapak Ibu? Iya, enggak. Apalagi gosip, rasanya logis. Logis. Iya, logis. Maka logika ini yang kadang kalau kita terapkan pada diri kita, ya, kita habis dengerin Quran, terus dengerin obrolan manusia, itu rasanya sama atau beda? Beda itu maksudnya lebih asik dengerin Quran atau dengerin obrolan manusia? Kalau sama, itu wajar nggak Bapak Ibu? Tidak. Wong satunya kalam Allah, satunya kalam manusia, rasanya sama. Itu sangat tidak logis. Sebagaimana orang merasakan nikmat yang sama antara makan nasi hangat dengan lauk yang enak dengan nasi tanpa lauk, kemudian dia bilang rasanya sama, orang nggak akan percaya. Maka kalau sampai ada orang yang merasakan sama antara mendengarkan Quran dengan mendengarkan sinetron, itu ya sudah menunjukkan tanda-tanda ada hal yang tidak wajar. Apalagi kalau dengerin gosip, kok lebih enak daripada dengerin Quran. Itu berarti apa Bapak Ibu? Berarti ada masalah serius, ya, pada diri orang ini, ya, masalah serius yang ada di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Nah Bapak Ibu, ini yang nanti akan menunjukkan yang kuat mananya kita. Orang kalau betul-betul yang kuat adalah hatinya, ya, betul-betul hatinya, pasti waktu mendengarkan Al-Quran atau membacanya itu bisa sambil menangis. Bisa sambil menangis. Kenapa? Ini yang saya dengarkan adalah kalam Allah. Jadi nikmatnya mendengar kalam Allah itu luar biasa. Nikmatnya mendengar kalam Allah itu luar biasa. Sehingga kadang Bapak Ibu, ya, kita baca kisah-kisah para ahli Quran terdahulu. Tidak hanya di Arab sana, di Indonesia juga banyak, ya, ulama-ulama yang mereka memang sangat concern, ya, dengan Al-Quran. Ya, kalau di Kajen Pati itu ada Mbah Minan, kalau di Pandeglang itu ada Mbah Dimyati, udah wafat beliau, ya, atau kalau di Pasuruan ada Mbah Abdul Hamid. Beliau ini Bapak Ibu, kalau habis mendengarkan Al-Quran terus mendengarkan obrolan manusia,
obrolan manusia tentang hujan yang nggak berhenti semisal gitu, itu rasanya nggak nyaman, rasanya hambar, sehingga mereka akhirnya ya nggak bisa bertahan lama mendengarkan obrolan manusia, lebih suka kembali mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya sikap kita waktu mendengarkan Al-Quran itu cerminan hati kita kuat atau lemah. Kalau kuat berarti lebih kuat dari akal dan nafsu. Kalau lemah ya berarti kalah oleh akal, kalah oleh nafsu. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah, karena itu ini bagian dari kita memahami hati yang kuat adalah hati yang selalu berencana baik dengan setiap tetesan rezeki yang Allah berikan. Jadi orang kalau hatinya baik, dan sekali lagi salah satu cara untuk melihat apakah hati kita sudah baik, sudah kuat, adalah dengan tadi kita membandingkan antara mendengarkan kalam Allah, kalam manusia, dan kalam syaitan. Kalau ada orang yang lebih asik mendengarkan gosip daripada mendengarkan Quran, berarti hatinya itu hati syaitan. Nah, kalau hatinya hati syaitan, yaitu adalah nafsu. Nah, hadirin hadirah yang rahmati Allah, ini yang ini sama-sama kita kelola. Kita ingin satu contoh rezeki Bapak Ibu. Satu contoh rezeki yang kalau kita bisa mengelola rezeki yang satu ini, kita bisa mengelolanya dengan baik, maka insya Allah apapun rezeki yang lain itu akan kita kelola dengan baik. Ada satu rezeki yang kadang kita tidak menyadari kalau ini rezeki, tapi kalau kita mengetahui ini rezeki, kita pasti akan mengelolanya dengan baik dan akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat bagi hidup kita. Apa itu? Sedih. Pernah sedih Bapak Ibu? Pernah. Ada orang yang mengatakan sedih itu rezeki. Bapak Ibu setuju? Setuju. Rezeki, sedih itu rezeki. Bukti paling nyata kalau sedih itu rezeki, sedih itu rezeki. Bapak Ibu kalau sedih, kalau dapat rezeki dulu Bapak Ibu dapat rezeki itu disimpan atau dibuang? Disimpan. Kalau belum bisa dipakai, disimpan. Kenapa? Nah, ini rezeki. Tapi kalau dapat sampah, buang. Karena umumnya orang menganggap kalau sampah itu bukan rezeki. Buangnya kapan? Segera, secepatnya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedih, itu sedihnya langsung dibuang atau disimpan? Kalau dibuang, kapan dibuangnya? Ada nggak orang yang dapat rezeki sedih gitu baru setengah menit terus dibuang sedihnya? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya sedih setengah menit itu kayak eman-eman ya. Disimpanlah kesedihan itu. Nah, kalau disimpan berarti tandanya memang sedih itu rezeki. Nah, karena sedih itu rezeki, maka nanti akan kita lihat Bapak Ibu, orang kalau sedih itu ada orang yang sedihnya masuk ke nafsu, ada yang rezekinya masuk ke akal, ada orang yang sedihnya masuk ke hati. Selama ini Bapak Ibu, kalau kita sedih, biasanya sedihnya masuk ke mana? Kadang kita nggak peduli padahal ini justru Bapak Ibu menjadi kesempatan bagi kita. Sedih itu boleh nggak Bapak Ibu? Boleh.
Tapi pastikan sedih kita bukan masuk Recording in progress. masuk ke akal, tapi masuk ke hati. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Ini sedih saya masuk ke nafsu, akal, atau hati. Itu bisa dibedakan dengan nextnya. Kita ada rencana apa setelah sedih itu? Jadi contoh sederhana semisalnya ada orang, dia posisinya kakak tapi dihina oleh adiknya. Adiknya bilang, kakak ini di keluarga cuma benalu, sampah. Itu rasanya sebagai kakak dihina adik, sedih kan? Sedih. Masuk kemana sedihnya? Ke hati. Taunya ke hati? Nah, ini yang harus kemudian kita pastikan terlebih dahulu. Iya. Karena sedih itu tidak boleh kita kelola kalau dia masuknya ke nafsu atau ke akal. Karena kalau sudah masuk ke nafsu dan dikelola, sedih itu pasti akan menjadi kecelakaan. Tapi kalau masuknya ke akal, dibiarin akal mengelola sedih, ya, maka sedih itu pasti akan jadi musibah. Tapi kalau masuk ke hati, ya, pasti akan jadi kebaikan. Ya, jadi memang inilah kenapa ya sedih itu harus masuk ke hati. Nah, cara membedakannya, Bapak Ibu, bisa dilihat dari ada rencana apa setelah sedih. Orang kalau sedihnya masukkan nafsu, maka biasanya setelah sedih akan timbul rencana buruk. Rencana buruk itu ya marah, dihina, ala dasar kakak ini sampah, benalu. Terus si kakak bilang, awas. Ada nggak yang begitu? Tunggu aja nanti. Nah, itu berarti sedihnya masuk ke nafsu. Tapi bisa jadi masuk ke akal. Nah, kalau masuk ke akal timbul malas beramal baik. Nggak sampai ada rencana buruk, cuma jadi malas beramal baik. Hari ini kita dihina orang, katakan dihina X. Besoknya kita diajak silaturahim ke rumahnya X. Silaturahim itu amal baik nggak Bapak Ibu? Amal baik. Malas atau semangat? Malas atau semangat silaturahim? Semangat. Berarti tetap berangkat. Habis dihina loh, Bu. Hari ini kita dihina oleh X, besok kita diajak oleh teman silaturahim ke rumahnya X. Berangkat atau nggak berangkat? Malas. Nah, itu berarti sedihnya masuk ke akal. Nggak sampai ada rencana buruk, nggak ada, tapi membuat saya jadi malas beramal baik. Salat di masjid, sendal yang baru dibeli harga 200.000 hilang. Habis itu malas ke masjid. Nah, kalau kemudian jadi malas ke masjid, nah itu berarti sedih kehilangan sendal karena faktor akal. Nah, kalau hati itu sedih, tapi setelah sedih ada rencana beramal baik. Ada rencana untuk beramal baik. Sedih memang, tapi dari sedih itu kemudian muncul rencana untuk beramal baik. Nah, ini sedihnya hati. Jadi kalau sedih karena dihina orang, ada pikiran pada diri kita, kebaikan apa ya yang saya lakukan kepada dia. Nah, itu sedih yang memang munculnya ada di hati. Nah, kalau sedih itu masuk ke nafsu, ini yang nanti akan menjadi nikmah. Kalau masuk ke akal akan jadi nakmah, dan kalau masuk ke hati, inilah yang kelak nanti akan menjadi an-ni'mah. Jadi memang ujung-ujungnya Bapak Ibu penting bagi kita untuk memiliki hati yang kuat.
Nah, ini sebagai penutup, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa rencana terbaik dari hidup kita? Kan kita semua alhamdulillah masih hidup. Tentu kita punya rencana dalam hidup ini. Apa rencana terbaik kita, Bapak Ibu? Nah, tidak ada rencana hidup terbaik selain merencanakan husnul khatimah. Bukankah memang ini rencana terbaik? Saya hidup di dunia ini untuk apa lagi kalau tidak untuk bisa mendapatkan husnul khatimah? Karena kalau kita husnul khatimah, kita sukses menjalani hidup di alam dunia. Jadi tidak ada rencana hidup terbaik selain merencanakan husnul khatimah. Artinya Bapak Ibu, apapun rencana hidup kita yang lain, itu harus menjadi turunan dari rencana hidup kita untuk husnul khatimah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu dagang, terus ditanya, Pak, buat apa dagang? Jawabannya, biar saya husnul khatimah. Memang begitu Bapak Ibu. Karena memang ini rencana hidup terbaik. Nggak ada rencana hidup yang lebih baik melebihi rencana husnul khatimah. Hidup yang kita jalani di dunia ini, nggak ada kecuali husnul khatimah. Ini kalau flashback ke belakang, ngomong-ngomong Bapak Ibu kan sudah menikah semua. Dulu Bapak Ibu waktu menikah itu dalam rangka apa? Kita menikah biar apa? Biar husnul khatimah. Iya lah, menikah kalau tidak untuk husnul khatimah, itu masalah nggak Bapak Ibu? Oh, masalah. Iya. Nah, ini kalau kita melihat diri kita, kan kita ini orang-orang yang terlanjur menikah semua tanpa ada kepastian bahwa sebenarnya saya menikah ini dalam rangka husnul khatimah. Ya, sebab kalau dipikir-pikir, buat apa menikah kalau tidak membawa husnul khatimah? Jadi logis nggak Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan dalam rangka husnul khatimah? Logis. Bapak Ibu ngaji ini sebenarnya dalam rangka apa? Husnul khatimah. Dalam rangka husnul khatimah. Memahami, memahami apa yang dikaji itu penting nggak Bapak Ibu? Penting. Lebih penting yang mana? Kita ngaji biar husnul khatimah atau ngaji biar faham? Dua-duanya. Iya, biar faham dan husnul khatimah. Mungkinkah kita nggak faham tapi bisa husnul khatimah? Sia-sia. Kalau nggak faham, sia-sia ngajinya. Baik. Tapi ada nggak yang faham tapi fahamnya tidak membawa dia husnul khatimah? Saya bayangkan Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya kita ngaji di satu tempat, terus beliau menjelaskan, tapi kita nggak paham dengan apa yang beliau jelaskan, karena ternyata saya pikir ngaji biasa, ternyata pas di pengajian, ngaji tentang masalah mubtada khobar, bahasa Arab, enggak dong. Tapi kan majelis ilmu itu majelisnya taman surga. Terus Bapak Ibu tetap duduk di situ, tetap memperhatikan
apa yang disampaikan oleh guru kita paham, tapi dengan kita tetap memperhatikan, bisa membawa kita husnul khatimah nggak? Yes. Berarti sia-sia nggak kita ngaji nggak paham? Iya. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah apapun yang kita lakukan membawa kita husnul khatimah. Nah, sekarang kita ingin coba konfirmasi, ya. Jadi rencana terbaik itu husnul khatimah, betul? Kalau betul, Bapak Ibu sudah merencanakan husnul khatimah belum? Nah, baik. Kita coba ya konfirmasi ini Bapak Ibu. Inginkah kita husnul khatimah? Ingin. Kalau nanti malam kalau nanti malam, nah kalau kemudian belum siap, itu tandanya sebenarnya ingin atau enggak ingin? Karena kalau betul ingin husnul khatimah, terus ditawari, kalau nanti malam, nanti akan menjawab, kalau sore aja gimana? Itu berarti nyata nggak ingin husnul khatimah? Ditawari malam tapi pengennya sore, itu berarti jujur nggak dia ingin? Jujur atau nggak jujur? Jujur banget. Ditawarin nanti malam, loh kalau sore aja gimana? Berarti beneran nggak dia ingin? Iya. Bahkan kalau sekarang aja tapi kan kayaknya bandingan kalau seandainya Bapak Ibu lapar, karena lapar ingin makan, terus ditawari nanti malam gimana Pak? Oh, langsung protes nggak? Oh, ingin makan kok sekarang, tapi ditawarinya nanti malam. Jadi kalau ada orang ingin makan Pak, kalau nanti malam gimana? Ya udah nggak apa-apa. Nah sebenarnya ingin makan atau nggak ingin makan? Nggak ingin makan. Iya. Nah hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dia masalahnya. Iya. Berarti kesimpulannya, kita ini ingin atau belum ingin husnul khatimah? Karena kalau ingin saja belum, bagaimana mungkin merencanakan husnul khatimah? Kalau ingin saja belum, apalagi merencanakan. Iya. Baik, ini kan baru satu sisi kita konfirmasi. Iya, kita confirm dari sisi yang lain ya. Meskipun sisi lain ini kita pernah sampaikan, tapi kita ingin coba mudah-mudahan ada perubahan nih. Bapak Ibu, manakah yang lebih berharga, lebih bernilai, bensin atau husnul khatimah? Husnul khatimah. Betul? Kalau betul, apa yang kita rencanakan saat teman pinjam motor dan mengembalikannya dalam keadaan kotor dan kosong bensin? Ada rencana apa? Tidak akan meminjamkan lagi, menyarankan untuk mengisi bensin kalau dia pinjam lagi, atau mempersilahkan dia untuk pinjam lagi. Merencanakan A. Pak Bu, kalau kita merencanakan A, ini rencana yang akan membawa kita husnul khatimah enggak? Kalau yang B membawa kita husnul khatimah? Kalau enggak, kenapa itu yang jadi rencana? Iya. Kalau yang C? Iya. Iya. Jadi kita tetap mempersilahkan beliau.
bensin cuma berapa? Bu, kalau ibu mau butuh motor nanti ibu pinjam lagi ya. Tapi kira-kira yang seperti ini di antara 100 ada berapa orang? Kalau nggak ada, berarti orang seperti ini lebih menghargai bensin atau husnul khotimah? Bensin. Itu husnul khotimah tersinggung nggak? Marah dia. Ternyata saya tidak lebih berharga dari bensin. Nah, harusnya kalau sudah begini Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kita sedih, ya Allah. Kenapa ya saya menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah? Pada kasus teman pinjam motor dan kembali dalam keadaan bensinnya kosong, itu kan kesempatan kita untuk bisa husnul khatimah. Cukup dengan kita bilang, Bu, nanti kalau butuh motor ya, ibu ke saya aja ya, jangan kemana-mana. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, semalam tidak tahajud, sedih nggak? Sedih, nangis nggak? Sedih, sedih. Tapi tahan berapa lama sedihnya? Sebentar. Padahal tahajud itu keinginan siapa? Allah. Kan keinginan Allah atas diri kita. Ini saya tanya para suami ya, Pak. Kalau istri minta dibelikan, ya kadang kan ibu-ibu yang lagi hamil ngidam. Nah, ternyata ngidam minta dibelikan pisang rebus. Minta dibelikan pisang rebus. Wajar nggak? Wajar. Yang nggak wajar kan ngidam minta dibelikan Alphard. Ini cuma minta dibelikan ya pisang rebus, tapi bapak nggak bisa mewujudkannya, nggak bisa memenuhi keinginan istri ini. Kira-kira sedih nggak Pak? Sedih. Sampai bisa nangis nggak? Oh, nangis. Tapi ada nggak suami yang kemudian nggak peduli, dia nggak sedih gitu? Iya, banyak. Nah, itu berarti menunjukkan sikap dia kepada istri mesra atau sayang atau enggak peduli. Iya, kalau nggak sedih, kan sebenarnya menunjukkan seperti apa? Iya, hubungan suami dengan, kalau hubungannya baik kan pasti sedih ya. Nah, maka sebenarnya sama, kalau sampai ada orang tadi malam nggak tahajud terus nggak sedih, nah itu berarti ada apa antara dia dengan Allah? Ada masalah. Nah sebenarnya, nah ini sebagai penutup, masalahnya ada di mana Bapak Ibu? Masalahnya ada di hati. Karena kalau bicara soal hati, hati itu adalah sosok yang membuat jiwa kita selalu terhubung dengan Allah dan alam akhirat. Jadi watak jiwa itu memang selalu ingin terhubung dengan Allah, terhubung dengan akhirat. Itu memang sudah tabiatnya jiwa. Ya, sudah tabiatnya jiwa. Kenapa tabiatnya jiwa? Karena jiwa itu punya riwayat hidup dekat dengan Allah. Waktu kapan? Waktu jiwa masih ada di alam akhirat. Ya, kan jiwa kita adanya di alam akhirat. Ya, atas kehendak Allah, jiwa itu oleh Allah diperintah untuk menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Ya, maka wajar kalau tabiat jiwa itu memang ingin selalu terhubung dengan Allah dan akhirat. Jadi merasakan ketenangan dengan suasana akhirat, merasakan ketenangan dekat dengan Allah, itu jiwa. Ya, itu jiwa.
Nah, cuma jiwa itu akan terhubung dengan baik ke Allah dan akhirat itu lewat sarana, ya. Nah, sarananya adalah hati. Ya, sarananya adalah hati. Jadi kalau ada orang hatinya buruk itu jiwa, ya, merontak, jiwa merana. Ya, jiwa betul-betul merasakan gersang. Ya, semuanya kuncinya ada pada hati. Jadi kalau dianalogikan, ya, hati itu Bapak Ibu ibarat HP. Ini kalau lihat wajah si anak ini, anak Arab atau anak Jawanya Jawa mana ya? Sleman ya. Brebes tempel bagian pelosok ya. Dia sedang telepon siapa? Telepon simbahnya ya, yang sedang berada di tanah suci. Tempel dengan Mekah jauh atau dekat? Jauh. Tapi kedua beliau ini terhubung karena ada sarana namanya HP. Jadi walaupun jauh tetap terkomunikasi, tetap terhubung. Iya. Itu karena sarananya adalah HP. Ya. Nah, apa yang diminta oleh si cucu ini? Mbah, dongak kayak aku melebu swarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya itu yang terjadi dengan hati. Ya, dengan hati. Jadi karena faktor hati inilah jiwa kita terhubung dengan Allah dan dan akhirat. Ya. Nah, karena itu hal yang penting soal hati ini adalah bagaimana kita memahami kebutuhan hati. Ya, memahami kebutuhan hati. Jadi sebenarnya sama dengan HP. Kalau HP ini pengen menghubungkan kita dengan siapapun yang kita inginkan, maka kita harus tahu kebutuhan HP. Apa kebutuhan HP? Pulsa, sinyal, baterai. Betul? Satu di antara ketiganya nggak terpenuhi, itu komunikasinya nyambung nggak? Nggak. Nah, hal yang sama dengan hati. Kita juga perlu tahu kebutuhan hati. Kebutuhan hati yang kalau kebutuhan hati ini terpenuhi, itu jiwa kita pasti akan terhubung dengan baik, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu tahu apa kebutuhan hati? Ada 3. Iya. Apa 3 itu? Membutuhkan ampunan Allah, membutuhkan rahmat Allah, dan membutuhkan ridha Allah. Inilah 3 kebutuhan hati: ampunan Allah, rahmat Allah, dan ridha Allah. Satu di antara 3 kebutuhan ini ya tidak terpenuhi, ya hati tidak bisa menjadi wasilah bagi jiwa untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan heran ketika orang sholat itu sedang menghadap Allah. Yang menghadap Allah itu apanya kita? Jiwa. Iya. Cuma jiwa, iya, menghadap Allah itu sarananya adalah hati. Sarananya hati. Nah, sehingga kalau hati tidak dalam keadaan diampuni, mendapat rahmat dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa kita waktu sholat itu terhubung gak dengan Allah? Ini yang menyebabkan banyak orang yang setelah sholat dan sebelum sholat itu sama aja. Kenapa? Karena jiwanya tidak ketemu dengan Allah. Padahal itu dalam suasana yang sebenarnya jiwa harusnya ketemu dalam tanda kutip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu memang menjadi penting bagi kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memenuhi 3 kebutuhan hati ini yang mungkin mudah-mudahan kita bisa sampaikan di pertemuan yang akan datang. Masih nanti merujuk dari apa yang dinasihatkan oleh beliau
Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad tentang 3 kebutuhan hati ini, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke Pak Sigit. Semoga Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, agar hati kita selalu berencana baik pada setiap tetes rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang hadir di Basecamp, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang kalam atau ucapan tadi ya, bahwa kalau untuk mengukur hati ini kuat atau tidak, itu kan kalau kita suka dengan mendengarkan kalam Allah. Tetapi sekarang itu kita sering menghadapi kalam Allah itu dibungkus dengan sesuatu yang tidak baik begitu ya, dengan nyanyian-nyanyian atau nyanyian-nyanyian tetapi isinya itu ya kalam Allah, Ustaz, itu ya, joget-joget tapi isinya nasihat-nasihat begitu ya, salawat atau dan sebagainya. Bahkan kadang kita suka menghadapi di misal dalam perjalanan di bus gitu ya, itu kita pengennya kan dengarnya kalam Allah ya, tapi yang terdengar itu malah lagu-lagu yang sangat menyiksa sekali ya bagi batin yang sukanya mendengarkan kalam Allah itu. Rasanya tuh pengen turun tapi kan masih di tengah jalan gitu ya, nggak mungkin kita turun, tapi itu musik terus saja terdengar. Itu sebaiknya bagaimana ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi betul ya tadi Ibu sampaikan kalam Allah tapi dibungkus. Nah, bungkus itu kan wujudnya adalah suara. Ini sebenarnya menyalahi prinsip hakikat dari kalamullah. Karena kalamullah itu kan bila sautin ya. Kalam Allah itu tanpa suara ya. Tapi karena dibaca ya akhirnya ada suaranya ya. Orang menyebutnya itu suara kalam Allah ya. Ya, suara kalam Allah. Nah, sebenarnya yang penting itu suaranya atau kalamnya. Maka bagi hati yang kuat Bapak Ibu, nah salah satu tanda juga kalau hati orang itu kuat, dia akan merasakan getar yang sama pada saat dia mendengar kalam Allah, baik ketika kalam Allah itu disuarakan oleh orang yang suaranya enak atau oleh orang yang suaranya nggak enak. Ya, suara kalau soal tajwid makhraj benar, tapi suaranya beda. Itu jatuhnya di hati yang kuat itu rasanya sama, tergetarnya juga sama. Kenapa? Karena yang dia rasakan adalah bukan suaranya. Yang masuk ke hati itu bukan suaranya, tapi yang masuk ke hati adalah kalam Allah. Ya, logika yang pernah kita sampaikan ya, sama seperti makan nasi gudeg ya, dari yang wadahnya piring dengan yang wadahnya daun, rasanya sama nggak? Beda. Kalau beda berarti yang dimakan daunnya atau gudegnya. Kalau yang dimakan gudegnya kan ya rasanya sama. Ya. Si A suaranya enak, baca Yasin. Si B suaranya nggak enak, baca Yasin. Nah, yang kita dengarkan surat Yasinnya atau suara orang yang membacanya. Ya, ya karena itu merasakan yang sama. Ya, merasakan yang sama. Nah, yang kedua soal problem ya di di bus gitu ya. Sebenarnya Bapak Ibu bisa nggak kita mendengar suara tapi kita tidak mendengarkannya?
Kita mendengar tapi tidak mendengarkannya. Bisa? Ya, pengalaman dulu waktu sekolah ya, guru menerangkan gitu ya dengan semangat, tiba-tiba guru nunjuk, tadi bapak nerangin apa? Ada nggak yang kelagapan? Apa tadi ya, bapak tadi ngomong apa? Berarti selama guru bersuara, dia mendengarkan nggak? Dia mendengar tapi tidak mendengarkan. Maka sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama di bus atau dimanapun ya, ya namanya Pak Supir gitu ya, yang belum memahami ya, tapi kita ya memang akhirnya muncul keinginan untuk turun ya, tapi kan sebenarnya ada solusi lain ya. Ini bagaimana kita menyibukkan diri kita dengan zikrullah. Karena faktanya ternyata bisa ya, di pengajian begini ya, kita asik dengan yang lain, kadang terdengar nggak apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan? Enggak. Iya, enggak. Karena konsentrasi kita ya, berpindah ke yang lain. Iya. Nah itu memang pada akhirnya juga akan menunjukkan sejauh mana kekuatan hati. Boleh nggak turun? Ya sebenarnya kalau boleh ya boleh-boleh aja. Ganti bos ganti bos ternyata lebih bermasalah gitu. Jadi memang solusinya adalah ya kita mendengarkan suara yang lain ya, kita mendengarkan suara yang lain, kita sibuk dengan suara yang membuat kita ya jadi tidak mendengar ya. Dan bagi orang-orang yang sudah terlatih, bahkan tidak hanya sekedar suara Bapak Ibu ya. Di kalangan tertentu itu malah ada latihannya ya. Jadi di kalangan intelijen itu dilatihkan betul. Jadi kalau seandainya ada tentara ketangkep musuh, biasanya tentara kalau ketangkep musuh kan bakal diinterogasi, dikorek rahasia-rahasia. Nah untuk bisa mengorek rahasia, caranya tawanan ini disiksa. Wujud siksaannya itu macam-macam. Salah satunya Bapak Ibu bisa bayangkan jari ditaruh kursi di atasnya, di kaki kursi, terus kursinya didudukin. Itu sakit nggak? Sakit. Itu orang-orang yang berkecimpung di situ itu udah dilatih, udah dikasih pelatihannya. Bagaimana disiksa tapi tidak merasakan siksaan itu. Ya, jadi ketika sebenarnya sakit luar biasa itu nggak terasa sakitnya, sehingga upaya ngorek rahasia itu nggak berhasil. Ya, padahal ini kan sakit yang sifatnya fisik. Ya, dan mereka bisa. Iya, mereka bisa. Kita juga sebenarnya bisa. Bukankah ada kisah Umar, siapa namanya? Umar bin Khattab ya. Betis beliau itu terkena panah, nancep. Iya, nancep. Yang namanya anak panah kalau sudah nancep kan kalau ditarik, jangan tanya sakitnya. Apa kata beliau? Saya sholat dulu ya. Kalau nanti pada saat sholat dicabut. Betul, beliau tidak merasakan sakit sama sekali. Ya, tidak merasakan sakit sama sekali. Dan memang begitulah kualitas hati para sahabat ya. Nah, dan itu yang kemudian diketahui oleh orang-orang munafik yang tidak suka orang-orang soleh begini. Maka rata-rata orang-orang soleh itu ketika akhirnya dibunuh oleh orang yang gak soleh, itu dibunuhnya waktu kapan? Waktu sholat ya. Umar bin Khattab itu kan dibunuh waktu beliau sholat. Karena sekualitas Umar bin Khattab kalau sudah sholat itu ya udah gak inget apa-apa, yang inget ya Allah. Nah sehingga ya dalam bahasa lainnya lengah dengan bahaya ya. Lengah dengan bahaya, lengah dengan ancaman. Sama dengan Utsman ibn Affan juga beliau dibunuh pada saat beliau sedang membaca Quran. Ali bin Abi Thalib juga sama dalam keadaan beliau ya
mau sholat. Jadi itu bagian dari kualitas hati, ya. Dan sepanjang hati itu terpenuhi 3 kebutuhan ini Bapak Ibu, ya udah, yang ada di hati cuma Allah. Yang ada di hati cuma Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiadalah di hatiku ini kecuali Allah. Yang ada hanyalah Allah. Dan nanti kita akan bahas bagaimana 3 kebutuhan hati ini terpenuhi. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawaban dan penjelasan dari pertanyaan tadi. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Pak Kiai masalah rezeki. Tadi diterangkan bahwa ada 3 macam rezeki yang dipakai untuk akhirat, kemudian dipakai untuk yang sia-sia dan dosa. Nah, pada faktanya ibu-ibu ini kan sering sekali jalan-jalan Pak Kiai, dengan alasan tadabbur alam atau ziarah atau apa, tapi faktanya lebih banyak ibu-ibu yang sering jalan-jalan daripada bapak-bapak. Nah, ketika kita mentasarufkan rezeki ini, untuk akhirat juga kita lakukan, tapi jalan-jalan juga kita lakukan. Nah, saya kok takut sekali karena jalan-jalan ini termasuk sia-sia gitu loh. Nah, bagaimana caranya agar tidak jadi sia-sia? Jadi kita niatnya dirubah atau bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadabbur alam itu alasan atau tujuan? Iya, iya. Karena kan kadang memang kita mengatakan jalan-jalan dengan alasan tadabbur alam. Nah, itu yang diubah, bukan dengan alasan tadabbur alam, tetapi memang untuk tujuan tadabbur alam. Jadi tadabbur alam itu bukan alasan. Kalau alasan kan kesannya apa namanya? Iya, mencari-cari. Ya, jadi memang kalau tujuannya untuk tadabbur alam, why not? Ya, Quran sendiri mengatakan qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul siru fil ard, katakan oleh Muhammad, siru, berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi ini, dan perhatikanlah akibat dari orang-orang yang mendustakan. Lihatlah akibat dari orang-orang yang berlaku zalim. Iya. Itu jalan-jalan yang memang diperkenankan. Iya. Jalan-jalan yang memang dibutuhkan. Iya. Nah, jadi memang pada akhirnya ini jadi pilihan Bapak Ibu. Iya. Karena memang kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu juga ada yang memilih 2. Iya. Memilih 2 itu, yang pertama memilih khumul. Ya, khumul itu kayak yang tadi saya ceritakan Mbah Minan, beliau di kajian Pati atau Mbah Dimyati. Jadi beliau itu ya pokoknya Quran. Jadi lebih tenang ya bersama Al-Quran. Itu pilihan beliau. Tapi sebagian memilih untuk tetap muasyarah, ya, tetap bersosial. Ya. Nah, dengan tujuan, dengan saya bersosial, saya bisa berbagi kebermanfaatan dengan mereka. Jadi itu pilihan. Ya, kita saling menghormati. Dan kalau seandainya kita punya pilihan jalan-jalan, itu malah bagus juga. Karena kalau semuanya seperti Mbah Dimyati, Mbah Minan, nanti kasihan orang-orang yang harus disapa jadi tidak tersapa. Jadi kita butuh dua-duanya. Nah, kalau orang-orang seperti Mbah Minan, Mbah Dimyati, itu yang kita butuhkan apanya Bapak Ibu? Doa beliau. Ya, karena doa beliau itu kan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sangat butuh doa-doa orang-orang seperti beliau, karena kan salah satu doa beliau pasti Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berarti kita masuk nggak dalam doa beliau? Masuk.
iya masuk. Tapi juga tetap dibutuhkan orang yang suka jalan-jalan kayak ibu. Iya, butuh orang yang jalan-jalan. Iya. Karena memang apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, iya, orang-orang soleh itu memang harus suka jalan-jalan. Iya, suka jalan-jalan. Nah, cuma memang semua sangat tergantung. Jadi contohnya begini. Bergaul dengan orang buruk itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh atau nggak boleh bergaul dengan orang buruk? Boleh. Iya. Kalau tujuannya adalah untuk mengajak mereka pada kebaikan. Iya. Karena kalau orang-orang buruk, iya, tidak didekati oleh orang yang baik, ya selamanya mereka akan berada dalam keadaan buruk. Ya, sekali lagi apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, justru orang-orang baik harus tampil di tengah-tengah orang-orang buruk juga tampil. Ya. Bahkan harus mengumumkan diri. Ya, harus mengumumkan diri dan harus berani mengumumkan diri. Ya, bukan riya, bukan, iya, bukan riya, ya, tapi pamer. Orang baik itu harus pamer. Nah, biar pamer ya suka jalan-jalan. Ya, bayangkan kalau orang-orang baik nggak masuk ke Malioboro, maka Malioboro akan diisi orang-orang yang apa? Orang yang nggak baik. Nah, dengan ibu suka jalan-jalan kan minimal, ya, orang akan melihat di Malioboro masih ada orang baik. Iya. Nah, apalagi kalau seandainya sepanjang kita berjalan betul-betul kita menunjukkan kebaikan, ya, itu akan semakin membuat orang jadi bersimpati kepada kebaikan. Nah, maka memang tugasnya kita jalan-jalan itu ya memang untuk melakukan kebaikan. Bayangkan kalau ibu pergi ke pantai, ya, terus sepakat itu ke pantai, kalau ada sampah ambil. Itu akan berefek kebaikan nggak Bapak Ibu? Ya, oh, orang-orang baik itu begitu ya. Jadi orang nanti bersimpati kepada orang-orang baik. Ya. Di Malioboro semisalnya ada orang susah, sebagai orang baik kita sapa. Ya, kita, apalagi kalau di zaman sekarang ya, medsos itu kan kadang punya nilai dakwah tersendiri. Ya. Bayangkan ibu jalan, ya, jalan sendiri, ada sampah dipungut, ada sampah dipungut. Rupanya ada orang yang memperhatikan ibu, terus direkam, dikirim, ya, viral. Itu viral maunya kita atau maunya Allah? Maunya Allah. Lewat orang yang ngerekam tadi. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti saya dipilih oleh Allah untuk, ya, menyampaikan kepada dunia bahwa di Malioboro masih ada orang baik. Iya. Pas di Malioboro datang waktu sholat, boleh nggak gelar sajadah? Boleh. Boleh. Iya. Gelar sajadah sholat. Iya. Saya pernah Bu sholat di dekat stasiun Tugu, karena emang mau nggak mau harus sholat saat itu juga. Iya. Ya saya sholat. Iya. Bayangkan di foto itu, ya Allah. Iya. Ternyata di Malioboro masih ada orang yang mau sholat. Iya. Baca Quran gitu. Saya mau ke Malioboro, mau baca Quran di sana, boleh nggak? Boleh. Allah pamer. Pamer kan bagi yang belum tahu. Tapi memang kita akan dikatakan orang yang tidak pamer kalau kita biasa baca Quran. Iya. Jadi biasa baca Quran, satu saat ada di Malioboro, iya, boleh nggak baca Quran di sana? Boleh, itu kan pindah tempat. Kecuali kalau nggak pernah baca Quran, sekalinya ke Malioboro baca Quran. Itu memang kayaknya, iya, lain. Jadi memang ahli kebaikan harus menampakkan dirinya, ya, agar dunia tahu bahwa dunia ini masih banyak orang-orang baik. Iya. Ya, makanya majelis sahabat cinta, majelis orang berkembang, ya harus menampakkan diri, harus pamer. Bukannya pamer nggak boleh. Yang nggak boleh itu memamerkan diri.
Yang nggak boleh itu memamerkan diri. Kalau pamer boleh. Itu Bu Bidan pamer nggak? Pamer sampai pasang papan nama. Itu pamer ya kalau beliau bidan? Oh pamer. Cuma berkah beliau pamer, ibu-ibu yang mau melahirkan jadi terbantu, mudah, ya. Maka ibu harus pamer gitu. Di rumah ibu itu ada tulisan ya, nama ibu anggota Majelis Sahabat Cinta. Ya tentu disesuaikan dengan keadaan, tapi kira-kira gambaran umumnya begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Sugi. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai. Satu lagi kesempatan bertanya, ada Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita akan serahkan kepada Pak Kiai jika ada kesimpulan atau tambahan dari materi hari ini. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Sigit, Bapak Ibu semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah memberikan kepada kita kekuatan yang amat sangat luar biasa, namanya hati. Karena itu wajar kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan baik buruknya manusia itu sangat tergantung pada hatinya. Dan sederhana sebenarnya hati yang Allah karuniakan kepada kita adalah sepanjang kita betul-betul mau memenuhi kebutuhan hati ini, kebutuhan akan ampunan Allah, kebutuhan akan rahmat Allah, dan kebutuhan akan ridha Allah. Tiga kebutuhan ini disadari atau tidak, kadang kita merasa sudah memenuhinya tapi ternyata belum. Inilah yang menjadikan penyebab hati itu menjadi lemah. Ya, hati manusia itu menjadi lemah. Nah, kalau hati lemah, maka besar kemungkinan manusia akan hidup berdasarkan akalnya atau bahkan berdasarkan nafsunya. Dan ini yang harus diubah. Karena ketika manusia hidup, ya, apalagi di sisa-sisa umur ini, hanya didasarkan pada akal, hanya didasarkan pada nafsu, itu yang kelak nanti akan menjadi masalah yang sangat besar, masalah yang sangat serius. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita kecuali betul-betul berusaha memenuhi kebutuhan hati akan ampunannya, rahmatnya, dan ridhonya, yang walaupun belum kita bahas di kesempatan hari ini, tapi mudah-mudahan dengan doa yang sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, Allah berikan kepada kita hati yang memiliki kekuatan, hati yang bisa menundukkan akal kita, hati yang bisa menundukkan nafsu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas karunia hati yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami tidak bisa bayangkan kalau seandainya kami tidak memiliki hati. Ya Allah, hati yang Kau berikan kepada kami agar jiwa kami selalu terhubung dengan-Mu ya Allah, agar jiwa kami selalu terhubung dengan akhirat. Bukankah jiwa ini ya Allah, jiwa yang selalu tenang bersama-Mu, merindukan untuk bisa pulang kembali ke akhirat. Karena itu ya Allah, jadikan jiwa kami ini jiwa yang selalu mencintai-Mu, jiwa yang selalu merindukan-Mu. Dengan Kau bantu kami ya Allah, Kau bantu kami agar kami bisa memiliki hati yang bisa menjadi penghubung bagi jiwa dengan-Mu ya Allah. Karuniakanlah untuk kami hati yang betul-betul mengenal-Mu ya Allah, hati yang mengenal jalan pulang kembali kepada-Mu. Jadikan hati ini hati yang betul-betul merasakan keagungan-Mu ya Allah, hati yang selalu merasakan kasih sayang-Mu di dalam setiap apapun yang kami rasakan dalam hidup ini. Jadikan hati ini ya Allah hati yang hanya bisa berharap kepada-Mu, hati yang tidak akan berharap kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada-Mu. Jadikan hati ini hati yang takut kepada-Mu ya Allah, takut tidak mendapatkan ridha-Mu, takut tidak mendapatkan rahmat-Mu, takut tidak mendapatkan ampunan-Mu ya Allah.
Jadikan hati ini ya Allah hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama, hati yang merasa aman ya Allah, aman karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang tidak pernah merasakan kesepian karena yakin akan kehadiran-Mu ya Allah, hati yang tenang, tenang karena jaminan-Mu, tenang karena perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, mampukan kami untuk menjadikan hati ini hati yang selalu ingat kepadamu, hati yang selalu tunduk kepadamu, hati yang ikhlas ya Allah, hati yang ikhlas, hati yang merasakan nikmatnya ibadah, hati yang merasakan nikmatnya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadikan hati ini ya Allah hati yang tidak menyukai segala keburukan, hati yang menolak segala apapun yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu lurus, berjalan semata-mata untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta ijabah doa-doa kami ini ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, dengan segala rahmat-Mu kami mohon ya Allah, utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia, utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat-Mu nanti mulia. Dengan Kau jadikan majelis ruang berkembang, majelis sahabat cinta ini ya Allah tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia, tapi jadikan majelis ini suatu hari nanti ya Allah akan menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu ya Allah. Berkumpul bersama orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, handai tolan, saudara, lebih-lebih semua anak keturunan kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti. Tempatkan kami di surga yang sama ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu, atas penjelasan dan nasihat-nasihatnya serta doa yang dipanjatkan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga mohon doa atas wafatnya Ibu Nursiah binti Suwardi pagi ini, yaitu kakak dari Pak Zen atau kakak ipar dari Ibu Nizam. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal solehnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga termasuk wafat yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa bersama-sama dengan doa yang ada di kertas yang sudah kita bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana a'fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman, wa akhilla adqiya'a ulama, nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un, wa aqirra birridha minkal uyun, wa qudi anna rabbana kullad duyun,
qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir ustur anta akramu min syatar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kiramis syurafa wa alas sahbil masabikhil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla khawbah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli lahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.